warga Mandirjo, wahai pemuda Mandirjo, muhasabah diri Anda. Ya Pak. Ya alhamdulillah ini. Sendiri, ya? Iya, alhamdulillah ini kemarin sudah ada yang kena 4 atau 5, sekarang sudah nggak ada lagi. Saya senang karena pemerintah Pemda Tuban beserta Satpol PP dan jajarannya selalu operasi. Itu yang paling jitu, karena kalau anak muda itu sekarang banyak yang bandel. Ini kenyataan loh Mas ya. Saya tidak membanding-bandingkan. Ya mudah-mudahan nanti bisa sadar dan bisa untuk bertanggung jawab untuk masalah kedewasaannya. Dan saya mohon kepada anak muda semuanya yang ada di Tuban ini semuanya bisa sadar dan nanti bisa bekerja dengan baik, dan mudah-mudahan nanti apa yang dicita-citakan oleh pemuda-pemuda Tuban maupun warga Mandirjo bisa terkabul dan bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah nanti bisa lancar, dan anak muda sekarang mudah-mudahan nanti bisa bergotong royong dan bersilaturahmi dan bekerjasama dengan teman-temannya yang lain. Itu saja bisa saya. Amin ya rabbal alamin. Soalnya juga doa untuk saya sendiri juga ya Pak. Ya. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah yang bandel itu, pernah Pak kemarin saya cerita ya Pak, di salah satu warkop di dekat rumah saya itu sempat ada orang ngomong, saya mau beli air putih Pak, kebetulan air putih di rumah saya habis, mau beli air putih, nggak taunya warkop depan rumah saya itu tiba-tiba digerebek Satpol PP, langsung rapid test juga Pak waktu itu di situ. Orang-orang pakai ADP lengkap. Akhirnya ya udah saya terbalik, nggak jadi beli minum. Ya, kemarin ada solusinya dari Pemda. Pak Bupati kemarin menganjurkan tes Mas. Setiap di warkop maupun di mana-mana itu kemarin ini tes semua. Jadi yang kena gerbek langsung tes. Iya, langsung tes biar nanti termasuk orang-orang termasuk yang banyak anak muda, biar dia itu biar tidak menyepelekan penyakit COVID-19, biar dia itu tahu kalau penyakit ini menggerogoti terlalu ganas. Sebenarnya kan tidak terasa, cuma kan lama. Rasanya lama, tiba-tiba langsung sesek, tiba-tiba panas, itu gitu. Ya mungkin kalau yang muda masih kuat ya Pak, tapi kalau udah dibawa pulang ketemu orang tua, nah itu otomatis orang fisik tuanya yang jadi korban. Iya, fisiknya karena kalau anak muda kan masih kuat, masih prima ya Pak. Dia membawa penyakit dari mana saja, makanya itu kemarin setiap pemulangan, pulang kampung mau pulang kerja, itu semuanya didata Mas. RT masuk desa, kita mengunjungi dan mengetes suhu badannya dan mendata dari mana pulangnya, umur berapa, dan asal usulnya dia itu dari Surabaya maupun Malaysia maupun itu. Ya alhamdulillah sudah lancar semua, dan sudah saya berterima kasih dengan gugus tugas yang telah bekerja keras untuk mendata dan menyampaikan kepada masyarakat masalah COVID-19 ini. Ada yang dari luar negeri juga ya Pak? Saya lihat Pak, ada yang dari Malaysia. Ada. Kemarin, tapi dia sudah, kalau dari Malaysia itu kan sudah membawa surat dari sana kesehatan. Tapi di sini masih didata lagi, dicek lagi. Dicek lagi ya Pak. Alhamdulillah negatif ya Pak. Ya, negatif semua ada. Sehat-sehat saja ya Pak berarti Mandirjo ini. Alhamdulillah sehat-sehat, tidak ada. Mudah-mudahan ini ya berlanjutnya normal ini, mudah-mudahan semakin baik dan masyarakat semakin melakukan aktivitas sehari-hari kerja, mudah-mudahan lancar semua, tidak ada kendala. Iya, amin Pak. Virus corona tidak meningkat dan protokol kesehatan berjalan sehingga masyarakat tetap bisa kembali normal seperti itu ya Pak. Iya. Terus itu Pak, solusi buat warga Mandirjo nih Pak untuk menghadapi COVID ini normal ini baiknya bagaimana Pak? Kalau warga Mandirjo kemarin kan yang kami terdampak Mas ya, masalah bantuan ya. Ini saya ngomong masalah bantuan.
Iya. adanya bantuan dari pemerintah pusat maupun kota provinsi, ya alhamdulillah sudah sangat membantu. Sudah. Dan bantuan ini bukan cuma satu mas, satu program. Ada nomor 1 PKH, program keluarga harapan, itu uang 1 bulan, berupa uang, beras, dan beras, telur, daging, tahu, tempe. Wah, ada dagingnya juga pak? Ya, daging ayam. Daging ayam. Ya. Dan yang kedua BPNT, bantuan non tunai dari pusat. Itu beras, ya telur, ya daging, itu sama, cuma tidak dapat uang. Yang ketiga BPNTD, itu cuma beras dari Pemda, kalau nggak salah 10 kilo. Ya. Ada lagi KKS Dinsos, itu dari Kemensos, alhamdulillah itu berupa uang 600 3 bulan. 600 untuk 3 bulan? Iya, itu orang satu dapat 600 1 bulan, jadi dapat 3 bulan. Ini sudah cair 2 bulan. Ada lagi dari BLTDD, dana desa sendiri, ini saya mengeluarkan 30%-nya dari 830 juta, berarti 249 juta untuk penanggulangan COVID-19. Itu dari iuran warga sendiri? Iya. Uangnya ini dari, ya bukan iuran, ini bukan iuran, dana desa. Oh. Dana desa sementara tidak boleh membangun untuk iya. dikhususkan untuk menangani COVID ini, ya alhamdulillah sudah lancar. Ada sembako dari pribadi saya sendiri, ada yang dari teman, paguyuban, Pangalangan, itu ya sangat membantu lah. Ya tidak semuanya dapat mas, tapi yang termasuk kategori ada miskin, ada yang kategori miskin dan seumum, sewajar. Ya. Tapi yang kaya ya belum dapat karena menengah ke atas. Karena Mandirijo ini penduduknya 1.400 kakak. Ya alhamdulillah yang dapat sudah sekitar 800 sampai 900. Ya alhamdulillah, ini yang kaya ya tidak dapat, ya saya untuk masalah yang kaya ya kesadarannya saja, yang penting kita yang miskin sudah mendapat bantuan dari pemerintah maupun desa. Tapi yang kaya ada nggak pak yang ngeyel gitu? Aku kaya kok bantuan, tapi padahal dia mampu pak, dia punya. Ya alhamdulillah, kalau Mandirijo ini yang kaya tidak itu mas. Kompak ya pak? Kompak ya, tidak berani menanyakan karena dia sudah memikir yang dapat itu sangi sore tidak bawahnya dia. Jadi dia tidak berani berkomentar karena kenyataan di lapangan semuanya sudah tahu, mulai dari RT, RW, dan Karang Taruna, PKK, semua sudah melihat program-program yang diluncurkan oleh pemerintah desa maupun dari pusat, sudah tahu semua. Di LBMD kita sepakat untuk masalah penanggulangan COVID-19. Tapi dari banyaknya bantuan tadi dijabarkan, ada banyak tadi itu, apakah ada klasifikasi tertentu, misal bantuan ini untuk yang seperti ini, bantuan ini, misal bantuan A untuk klasifikasi orang-orang A gitu, seperti itu, atau disamaratakan menengah ke bawah semua mendapat bantuan Pak? Kalau yang PKH maupun BPNT, BPNTD maupun KKS dari Dinsos, kalau PKH itu sudah lama mas, program keluarga harapan ini sebelum ada COVID sudah ada. Sebelum ada corona itu sudah ada ya? Ya. BPNTD sebelum ada corona sudah ada. BPNTD daerah sudah ada. Yang baru datang bantuan ini dari pusat KKS Dinsos itu baru ada ini COVID-19 ini. Bantuan 600 KKS Dinsos orang, dan yang yang PKH, BPNT, kalau sudah dapat bantuan dari pemerintah kita tidak bisa mengasih lagi. Jadi yang belum dapat kita kasih dari BLTDD,
karena itu kan musyawarah musdes untuk RT dan kepala desa. Jadi seperti subsidi silang ya Pak? Ya, kalau sudah mendapat bantuan dari khususnya pemerintah ya, ada BKH, BNTD, ada BPNT, ada KKS dari Kemensos, itu sudah tidak boleh dikasih dari desa. Desa untuk menganggarkan 30% dari 800 lebih untuk yang belum mendapat, setara dengan orang yang dapat dari pusat. Ya, jadi kita harus hati-hati mendata. Nomor 1, nomor 2 kita dengan rapat dengan RT, warga siapa yang dapat, ini sudah kita data dengan perangkat saya bagian ini, untuk bagian apa, kesra, kawal kesra, dan alhamdulillah semuanya lancar, tidak ada kendala. Berarti diusahakan sesama rata mungkin ya Pak? Iya, harusnya gitu ya. Ya udah Pak, kalau gitu cukup ya Pak informasinya, mungkin buat teman-teman dan buat warga Mandirijo juga cukup informasinya. Ya. Pesan-pesan terakhirnya Pak mungkin ada untuk warga Mandirijo atau mungkin penonton umum saya Pak? Ya, pesan terakhir dari saya selaku pemerintah Desa Mandirijo dan kepala Desa Mandirijo, dan saya mengimbau kepada warga Mandirijo, khususnya kepada Bapak Ibu dan anak-anak muda, mudah-mudahan adanya new normal ini dia bisa melaksanakan dan bisa memahami aturan pemerintah pusat maupun Pemda, protokol kesehatan, dan mudah-mudahan nanti warga, khususnya warga saya dan semuanya bisa bekerja dengan baik, bisa beraktivitas dengan baik, dan mudah-mudahan nanti adanya COVID-19 ini bisa sirna dan hilang, dan kita semuanya akan bebas untuk masalah penyakit, dan kita bisa untuk bersama dan bersilaturahmi dengan baik bersamaan di masjid dimanapun dengan tidak adanya penyakit bisa bebas. Dan pesan saya itu kepada panjenengan anak-anak muda Mas, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh panjenengan sedaya nantinya saya doakan bisa terlaksana dan sukses. Dan saya pesan kepada anak muda yang penting kita, dan mudah-mudahan nanti kedepannya anak muda bisa mengerti dan bisa mengabdi dengan orang tua dan bangsa dengan baik, dan mudah-mudahan nanti kelanjutannya apa yang dicita-citakan nanti bisa sukses dan bisa dinikmati oleh orang tua dan terutama yang melakukan anak muda. Dan alhamdulillah anak muda sini Mandirijo ini tidak wajar, ada yang kalau di kandangnya ada yang paham, ada yang enggak, tapi banyak yang paham untuk urusan apa yang terjadi masalah COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan nanti semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti yang terakhir penyakit COVID-19 ini mudah-mudahan cepat hilang dan kita bisa beraktivitas dengan bebas dengan baik. Dan itu saja yang pesan saya yang bisa saya sampaikan. Dan nantinya pesan saya dengan sampah sendiri Mas, jaga kesehatan, dan jangan menuruti nafsu dan pergaulan. Dan saya bisa mengerti depannya kita itu harus menjadi anak bangsa yang baik, dan bisanya menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan guru kita, jangan mengecewakan. Nomor 1 orang tua dan guru kita yang telah mengajar kita dengan sungguh-sungguh. Nantinya kalau kita mengecewakan, itu nantinya kita akan tidak lurus untuk menjalankan apa yang dikehendaki oleh orang tua dan guru kita yang tercinta. Tidak berkah, tidak ada berkahnya. Dan mudah-mudahan nanti Mas bisa
melaksanakan apa yang saya katakan dan dengan baik. Semoga. Terima kasih Amin. dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.